Nah, bagaimana data klasifikasi ini dia berjalan? Ya, pertama kita lihat dari karakteristik datanya. Ya. Dari karakteristik datanya kita lihat bahwa ya, ketika saya menyebut atribut ya, dalam data tersebut, maka ciri daripada klasifikasi ini, salah satu atributnya terpilih sebagai label kelas di sini. Ini ada labelnya dia, salah satunya, ya, di mana label kelas ini sudah ada datanya, ya. Biasanya ini bernilai apalagi namanya bernilai kualitatif, ya atau tidak dan seterusnya. Ini contohnya bahwa mau melakukan klasifikasi terhadap apalagi namanya terhadap data kelulusan mahasiswa. Jadi dia mau memprediksi gitu ya. Kira-kira data klasifikasi ini, tujuan untuk data klasifikasi itu salah satunya dilakukan untuk melakukan prediksi gitu. Jadi terhadap data baru. Jadi terhadap dataset kita pelajari, ya dataset ini kita pelajari, kemudian membangun model. Dari model tadi nanti kita akan memprediksi data baru yang datang begitu kira-kira. Alur pikirnya ya. Ini contohnya adalah melakukan klasifikasi C45 ya. Di materi PowerPoint yang saya sajikan atau yang ada di referensi utama kita itu juga menjelaskan bagaimana algoritma itu C45 ini berlangsung, mulai daripada dia menerapkan information gain untuk mereduksi atau mencari nilai atribut root atributnya. Setiap nilai root, atribut yang memiliki nilai tertinggi akan dipilih sebagai root. Di sana lebih detail jelasannya. Ya. Jadi sekali lagi ciri khas ya data yang dapat dilakukan klasifikasi adalah bahwa salah satu atributnya ada label. Ya, ada label atribut namanya. Nah, apa yang dapat dihasilkan dari sini? Salah satunya adalah ya. Oh, ini dia tidak kasih atributnya. Ya, ini juga salah satu contoh bagaimana caranya dia memperoleh data, ya, menyajikan data atau data yang dipakai untuk melakukan klasifikasi tadi. Ya, sekali lagi, ketika Anda tertarik untuk melakukan klasifikasi itu, ya, adalah syaratnya pertama datanya itu memiliki label, gitu, ya, memiliki label. Oke. Nah, model apa yang diperoleh atau yang bisa disajikan ketika kita melakukan klasifikasi? Salah satunya adalah modelnya berupa pohon keputusan seperti ini ya, model pohon keputusan seperti yang Anda lihat itu. Pertanyaannya ini, kita punya data ini. Ya, datanya begini, salah satu terpilih sebagai label. Nah, apa yang kita dapat ya? Apa yang bisa kita dapat? Apa yang kita bisa ekstraksi dari sini? Salah satunya adalah model data berupa apa ini? Berupa pohon keputusan. Nah, contohnya di sini ya, pengetahuan yang diperoleh bahwa ketika mahasiswa itu memiliki status bekerja dan IPS-nya sekian ya, di atas 3,5, maka dia tepat waktu. Ya. Kalau dia mahasiswanya itu bekerja, IPS-nya itu kurang dari 3,59, ya, maka dan lagi umurnya itu di atas 35, ya, maka dia di atas 31, maka dia diprediksikan terlambat, ya. Jadi itu adalah cara membaca pohon keputusan yang dihasilkan dari data yang seperti ini.
Oke? Jadi apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Sekali lagi, klasifikasi itu adalah pengelompokan data dengan syarat bahwa data yang akan kita kelompokkan itu sudah ada tujuannya, sudah ada yang dituju, ya. Seperti yang ini, yang dituju maksudnya adalah kita akan mengelompokkan data-data ini berdasarkan apa? Atau berdasarkan waktu tepat lulusnya, lulus tepat waktunya gitu, ya atau tidak gitu. Ada. Ya, berbeda halnya ketika kita bicara clustering. Jadi kalau kita bicara klasifikasi itu kita bicara begitu, ya. Kemudian ini contoh lain dari Pak Romi Satriohono, ya, untuk alurnya sama, cara pikirnya tadi dia dari dataset ini akan digunakan untuk membuat pohon keputusan, ya. Jadi dari data KPU ini, ya, data KPU ini maka akan dicari keputusan seperti ini, ya. Dia bisa mengekstrak keputusan seperti ini, ya. Misalnya, oh kita lihat kalau suara caleg lebih dari 3.000 sekian, kemudian nomor urut caleg, maka dia kurang dari 1,5 maka dia terpilih, ya, dan seterusnya, ya. Intinya seperti itu kalau klasifikasi. Klasifikasi itu akan jalan ketika sekali lagi pertama-tama teman-teman menyiapkan datanya. Menyiapkan datanya sebagus mungkin, ya. Atribut-atribut yang ada di sini ini kita tidak terlalu memperhatikan atau tidak di awal kita belum melihat bagaimana atributnya. Yang penting atribut ini ada di data gitu, ya. Nah, ini juga misalnya penerapan klasifikasi data mining untuk penentuan kelayakan kredit atau tidak, ya, juga menggunakan pohon keputusan, ya, ya, untuk menentukan bahwa sebuah kredit itu apakah lancar atau macet. Nah, itu klasifikasi tujuannya. Nah, di sini juga contohnya untuk pencucian uang itu juga bisa menggunakan teknik data mining, ya, teknik khususnya klasifikasi, ya. Jadi ini durasinya ini silakan nanti saya sudah kirimkan linknya untuk Anda download juga sekalian, ya. Ini materinya sangat luar biasa, ya. Jadi satu semester kuliah kita itu sebenarnya membahas ini saja, ya, sekitar 722 halaman ini itu sudah sangat luar biasa untuk kita menerapkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Hal apa yang mau ditanyakan? Jadi saya ini harus kuliah juga di jam ini, ya, 15 menit lagi, jadi saya tidak bisa berlama-lama karena saya akan menghadiri kuliah dulu, saya punya tugas untuk melakukan presentasi. Jadi teman-teman saya harapkan bisa membaca, ya, yang saya berikan dan juga maupun video yang ada di itu, silakan ditonton dulu itu, ya. Itu memberikan secara jelas bagaimana data mining itu dilaksanakan, ya. Sampai kalau teman-teman lihat di link yang saya bagi itu, teman-teman sudah dikasih juga data contoh datanya yang untuk di data mining, ya. Jadi saya sudah kirimkan tadi ke sini, ya, di grup ada di sini romisatriohono.net DM. Sini ada dataset, ya, dataset seperti apa, dan ada Rapid Miner di sini, sebuah aplikasi yang saya sudah sampaikan sejak awal untuk Anda instalasi di komputernya, ya, ini, ya. Nah, ini lengkap sekali di sini beliau memberikan apa itu data mining, ya, sampai contohnya. Tergantung IP semester 3. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusi, silakan ditanya dulu. Jadi mulai minggu depan, ya, teman-teman, presentasinya teman-teman, ya. Mulai minggu depan presentasinya teman-teman, apakah yang materi yang awal dikasih atau silakan satu topik saja, ya, jangan banyak-banyak. Satu topik saja mengenai misalnya, Pak, saya mau praktek tentang data mining, ya, silakan Anda presentasikan mana makalahnya, mana PowerPoint-nya, ya. Mana aplikasinya. Boleh, silakan.
Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan supaya ada diskusi. Ada? Tidak ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Ya. Jadi untuk tugas selanjutnya silakan nonton video yang saya berikan dari Yomi Satirohono, kemudian bikinkan satu topiknya, pilih. Nanti itu di dalam, ya, selama 4 jam itu beliau memberikan contoh, ya, bagaimana data mining diterapkan sampai beberapa hal. Ya. Nanti Anda silakan merangkum, ya. Seperti biasa silakan tuliskan di Kompasiana, ya. Kalau kemarin sudah menuliskan pre-processing, sudah menuliskan apa itu data mining dan seterusnya, silakan. Sekarang Anda pilih salah satu topik, apakah klasifikasi, asosiasi atau clustering, ya. Sumber materinya dari sini, ya. Dari sini, ya. Sumber materinya dari sini, ya, dari ini. Silakan dibuka filenya itu. Nanti Anda pilih. Kalau di sini, ya, Pak Romi Satriwono itu menjelaskan bahwa data mining itu punya ada 5 atau 6 peranan dalam data mining, dia sampaikan. Ada untuk melakukan estimasi, ya, melakukan, ya ini, ya, estimasi dan forecasting, ya. Jadi algoritmanya begini, ya. Cuman saya selalu menerapkan atau sering saya sampaikan kepada Anda bahwa yang kita pelajari cuma 3 hal ini. Ada klasifikasi, ada clustering, ya, ada asosiasi, ada klasifikasi, ya. Jadi kalau Anda mau penjelasannya seperti itu, ya. Jadi silakan pilih salah satunya, apakah klasifikasi atau clustering. Karena yang lalu di video saya itu hanya sampai kepada bahwa untuk kesemuanya ini, algoritma klasifikasi clustering ini dasarnya menggunakan namanya frequent pattern, ya, menggunakan frekuensi untuk menghitung setiap data yang ada di sana, ya. Misalnya Anda mau bahas klasifikasi, silakan klik klasifikasi di sini. Nanti diberikan di sini algoritmanya. Salah satunya adalah decision tree. Nah, bagaimana decision tree ini berjalan, ya? Bagaimana decision tree ini berjalan? Yang pertama dia, misalnya, ya, dia greedy algorithm. Salah satunya dia menggunakan namanya ukuran entropi atau information theory untuk mencari, ya, yang namanya atribut, ya, atribut yang tertinggi. Contoh dia kasih ini disadur juga dari sumber kita itu, ya. Contohnya di sini, ya, dia akan melakukan sekali lagi decision tree, ya. Jadi klasifikasi turun, salah satunya pakai decision tree. Decision tree ini bisa dicari dengan apa? Salah satunya kita menggunakan algoritma greedy algorithm. Apa salah satu greedy algorithm ini? Salah satunya adalah algoritma ID3 dengan memanfaatkan namanya information gain, ya, yang disadur dari nilai entropi dari setiap informasi itu. Ya, gitu jalan ceritanya, ya. Kemudian sekali lagi, ini contohnya bagaimana kita memanfaatkan information gain ini untuk menghitung atau membangun sebuah pohon keputusan, ya. Oke? Ya. Nah, ini contoh hitungannya, ya. Pertama, ya, kita punya data seperti ini, kemudian kita cari misalnya dan terpilih salah satu atribut itu sebagai atribut label. Paham, ya? Sebagai atribut label. Atribut label ini selanjutnya akan kita pakai sebagai acuan kita untuk mencari, ya, information gain setiap atribut ini, ya. Contohnya di sini diperoleh bahwa information gain untuk atribut D, ya, information gain, ya, untuk atribut A ini adalah 0,694, ya. Ini dihitung semua, dan akhirnya didapat bahwa nilai gain, ya, nilai gain untuk student untuk X sekian, kemudian
ya, ini gain-nya 0,24, kemudian ini masih information gain, kemudian dicari gain-nya seperti ini persamaannya, kemudian ininya income-nya sekian, untuk student sekian, untuk ini sekian. Nah, apa yang selanjutnya dilihat bahwa ketika atributnya itu tertinggi, maka dia masuk di root. Masuk di root itu maksudnya ketika kita membangun sebuah pohon keputusan, dia berada di atas ini. Ya, berada di atas ini, ya. Di sini tidak diberikan contoh, tapi saya coba ini, ya. Nah, tahapannya, nah ini, tahapannya algoritma ID3 itu begini. Siapkan data training, pilih atribut sebagai akar. Nah, pertanyaan kita tadi kan, atribut sebagai akar yang mana? Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan informasi entropy S atau kita menggunakan namanya gain. Ya, kita bisa menggunakan gain ini, information gain ini untuk mencari atribut apa sebagai akar. Atribut sebagai akar yang dimaksudkan adalah ketika kita membuat sebuah pohon keputusan kan begini, ya begini dan begini, ya. Maka kita buat yang akarnya, kita cari dulu akarnya, mana akarnya, yang ini akar, ya ini akarnya, gitu, ya. Jadi ini semua juga diambil dari referensi yang kita acu. Mari kita lihat contohnya ini, ya. Ini contohnya, dia punya data segini, oke. Ketika habis dia punya data begini, maka ya kedua, ya ini siapkan data. Data yang dimasukkan adalah kita melewati tahap preprocessing, ya. Akhirnya kita dapat begini. Ada outlook, temperatur, humidity, windy, sama play. Ini mau memprediksi apakah bermain atau kita mau bermain golf atau tidak, ini kira-kira, ya. Nah, di sini lihat, ya. Pertama kita pilih atribut sebagai akar. Untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut yang ada, ya. Misalnya apa? Misalnya kita menggunakan rumus entropinya begini, ya. Rumus gainnya begini. Akhirnya kita setelah dia dapat, ya akan dicari, akhirnya dia peroleh, ya dia peroleh nilainya begini, ya nilai gainnya sekian, nilai temperaturnya sekian, dan humidity-nya sekian, dan ini. Sekarang mana yang tertinggi? Oh, yang tertinggi adalah akar ini, humidity. Maka humidity ini dipilih sebagai akarnya di sini, ya sebagai root-nya, ya sebagai root-nya. Kemudian dia akan men-split lagi menjadi dua, ya karena nilai akar humidity itu ada nilainya 2 saja, ya. Ada height sama normal, maka apa yang terjadi sekarang ketika height, ya, ketika dia sudah membentuk seperti ini, maka selanjutnya dia lakukan lagi tadi. Dia lakukan lagi perhitungan, ya. Dia lakukan lagi perhitungan dengan apa? Dengan ini, ya. Dengan menyampingkan humidity, gitu, ya. Jadi dia mulai lagi mencari bagaimana di sini tidak dicari lagi dia punya gain, karena gain tadi kan sudah terpilih dia tadi. Maka di node 1.1 kita cari, ya kalau height bagaimana ini nilainya, akhirnya kita dapat oh ternyata outlook ini yang tertinggi, maka root selanjutnya kita buat lagi, ya outlook di sini yang terpilih, ya outlook, kemudian kita buat lagi. Nah, pertanyaan lagi, siapa lagi yang akan mengisi 1.1 ini? Ya, 1.2 ini siapa yang akan mengisi di sini? Siapa yang terpilih? Ya, atribut kita kan tersisa tinggal 2, yakni temperatur sama windy. Nah, diukur lagi, didapat gainnya ini 0, sedangkan ini 1. Ini yang tertinggi, maka dia di sini dikasih windy. Ya, kemudian yes. Paham ini? Ya. Paham, Pak. Ya, itu salah satu. Jadi itu adalah algoritma klasifikasi yang menerapkan ID3 ini. Ya, algoritma ID3 ini adalah algoritma paling dasar ketika kita berbicara data mining, khususnya untuk klasifikasi. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, saya minta maaf hanya sampai di sini karena saya harus menghadiri kuliah lagi. Ya, silakan dilihat nanti. Contoh saya mempresentasi tadi adalah contoh Anda minggu depan. Silakan berebut. Dia punya nilai tinggi untuk saya kalkulasi menjadi NIP. Ya, silakan dipilih. Anda pilih dari referensi yang saya kirimkan terakhir. Kalau Anda pelajari itu referensi itu sebenarnya rangkuman dari referensi utama kita. Itu juga. Ya, begitu Aldo ya, Zahir ya. Siap, Pak. Oke, demikian
Nanti kita lanjutkan di grup untuk ini. Daftar hadirnya jangan lupa, ketua kelas silakan di print screen baru dilihat siapa yang hadir. Ya, saya print screen. Nanti ketua kelas tentang di daftar hadir ya. Ini yang hadir. Ya. Baik, demikian dulu. Nanti ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Pak, sama-sama Pak. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.